Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan doa, apalagi doanya malaikat? Insya Allah yang hadir di sini ingin didoakan oleh para malaikat. Sementara peluang untuk mendapatkan doa itu ternyata tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit kalau kita mau memanfaatkannya. Siapa itu? Nah, kita lihat hadis pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bata tohiron bata fi syiarihi malakun falam yastayqib illa qalal malaku Allahumma gfir li'abdika fulanin fa innahu bata tohiron." Ini yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Nah, beberapa waktu lalu sudah kita bahas ya di dalam kitab Minhajul Muslim ya. Itu ada satu bab khusus, yakni fi adabin naum. Pada bab fi adabin naum itu sudah saya sampaikan, orang yang mau tidur itu disunahkan wudu, kemudian berbaring pada lambung kanannya, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat 1-5 surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Wah, kok panjang sekali ya? Panjang. Tapi kalau memang baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim langsung tidur ya, itu nikmat, sudah meniatkan panjang tadi ya. Nah, intinya saya akan bicara tentang yang tidak berhadas tadi, yang wudhu tadi ya. Jadi kalau nanti ngelilir ya ada doa lagi atau bacaan yang lain, bangun tidur ada yang lain, itu sudah kita bahas. Jadi jaga wudhunya itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bermalam di sana. Jadi bermalam bersama dengan orang tidur dalam keadaan suci tadi. Kemudian dia tidak bangun kecuali malaikat akan berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Jadi gara-gara dalam keadaan suci, maka malaikat mendoakan. Ini oleh karenanya mari kita biasakan ya, kalau mau tidur berwudu terlebih dahulu, sebagaimana kalau kita mau sholat. Kemudian yang kedua, mau juga ya, yang kedua yakni duduk menunggu sholat, tapi juga lagi-lagi dalam keadaan suci. Jadi misal di jamaah kita ini kan biasanya setelah maghrib ya menunggu isya, itu ada yang tidak pulang, ya, dipakai untuk duduk di tempat ini dulu di musola, kemudian ada yang baca Quran atau mungkin baca buku atau apa gitu, atau mungkin sedang berdialog, berdiskusi tentang keislaman, berbicara tentang kemaslahatan umat misalnya, dalam keadaan suci menunggu waktu isya misalnya. Maka di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ini dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ahadukum ma qa'ada yantadhirus sholata fi sholatin malam yuhdith
tad'u lahul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dihitung dalam sholatnya selama duduk menunggu sholat dan tidak berhadas. Jadi ada dua ini kalau begitu. Satu, duduk menunggu sholat dinilai dia tetap nilai sholat. Kemudian didoakan malaikat yang kedua ini, didoakan malaikat sepanjang tidak berhadas ya tadi. Apa doanya? Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Yang berdoa malaikat, Masya Allah ya. Nah kemudian yang ketiga, orang yang berada di dalam saf terdepan. Oh ini ternyata kadang-kadang banyak itu ya, mung kondang saf ngarep dengan goni aja malah sosok dimanggak keliane. Monggo jenengan kula tak wingking mawon gitu. Jangan ambil saf terdepan. Jadi kalau kita ini kalau berkaitan dengan muamalat ya, ithar namanya. Kalau dalam keadaan muamalat ithar silahkan. Tetapi kalau sudah berbicara ibadah mahdhah itu berebut. Ya, panjenengan pas jagong. Ya, pas jagong. Kemudian ada prasmanan gitu. Bagaimana nyepakne piring piyayi liya di monggo benar rumiyin. Itu bagus ithar namanya. Ya, orang yang punya karakter altruisnya tinggi itu bagus gitu. Tetapi kalau sholat juga begitu nggak bagus. Jadi berebut pada saf pertama. Jangan malah monggo jangan sing dhisik. Anu ngajeng mawon kok tak singkeri. Mboten. Peluang maju diambil. Nah, orang yang berada di saf terdepan, kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddim wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min raddin wa yabisin walahu mithlu ajrin man sallamahu. Ini Allah dan para malaikat, kata Nabi, Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Ini pokok ya. Nah kemudian pada kalimat berikutnya Nabi menyatakan seorang muadzin akan diampuni sepanjang suaranya dan dibenarkan oleh orang yang mendengarnya dari semua yang basah dan yang kering, dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ikut sholat bersamanya. Ini jadi kalau bisa berebut di saf terdepan, malaikat mendoakan gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Anas, ini dari hadis ini sahih Ibnu Hibban. Dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atimmus saffal muqaddam fa in kana nuqsanun fayakun fil muakhkhar. Sempurnakanlah pada saf terdepan, apabila kurang sempurnakanlah pada saf yang terakhir. Jadi kita ini tetap diingatkan saf depan tempati, saf depan tempati. Nah kemudian ada yang memahami kalau ternyata saf depan sudah penuh, kok berada di saf belakangnya, di saf akhir kok ijen, maka ambillah yang di depannya supaya diajak untuk menyempurnakan saf itu. Lagi-lagi kuncinya saf terdepan akan didoakan malaikat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan malaikat mendoakan kepada orang yang ketika sholat. Nah, ini berarti sholatnya sholat jahar ya, sholat jahar bisa maghrib, isya, subuh. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita bisa amin bersama dengan imam
sementara aminnya imam itu bersama dengan para malaikat, maka orang tadi didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata yaquluna amin wa innal imam yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin, karena sesungguhnya malaikat juga membaca amin. Baca amin. Kemudian di samping itu imam juga membacanya, dan barang siapa bacaan aminnya itu bersama dengan bacaan amin para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, karena dimohonkan ampun oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya, jadi ada lagi orang yang didoakan oleh malaikat, yakni orang yang senantiasa menjaga karakter baik terhadap orang lain, ya, mendoakan orang, sementara orang yang didoakan nggak tahu. Contoh Mas Hendri berangkat dari rumah, kemudian melewati bengkelnya Mas Asri ya. Kemudian ketika melewati, panjenengan mendoakan sementara Mas Asri nggak ada. Panjenengan doakan, ya Allah, jadikanlah bengkel Mas Asri ini lebih ramai, pengunjungnya semakin banyak, kemudian bisa barokah ya Allah gitu. Maka Mas Hendri itu juga didoakan oleh malaikat. Apa kata Rasulullah SAW? Di mana Rasulullah bersabda, yaqulu idza da'a ar-rajulu li akhihi bi dhahril ghaibi qalat malaikatu amin walaka bimithli. Ini, apabila seseorang mendoakan saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka malaikat akan berkata amin, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Ketika mendoakan kepada orang lain supaya rezekinya berkah, ya, diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat mendoakan untuk kita, kamu juga rezekinya supaya berkah. Coba betapa indahnya itu. Artinya kita ini sadar betul bahwa khairun nas anfa'uhum linnas itu kita manfaatkan. Jangan sampai ketika temannya itu usahanya lancar, malah kita pikirannya macam-macam. Jadi kita doakan saudara kita, ya, kalau sedang mendirikan warung, ya, supaya warungnya rame. Atau mungkin kalau seperti kita, jamaah kita macam-macam, ada yang usaha bengkel, ada usaha warung, kemudian ada yang toko komputer, ya, tempat teman-teman kita doakan supaya rame, berkah. Sebab apa? Nanti ya untuk kita semua. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini pentingnya di waktu pagi itu kalau kita memanfaatkan waktu bukur, Tuhan didoakan oleh Nabi mendoakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang menggunakan waktu bukurnya. Oleh karena saya pesan, mari kita ini ojo ngepluk-ngepluk. Ini penting ini, ojo ngepluk-ngepluk. Sudahlah, kalau dengar adzan itu mesti kaget gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kagetnya jangan keliru. Ojo kok ya mesti adzan itu, enggak gitu, tapi ya Allah, aku terlambat bangun gitu. Nah, terus cepat-cepat pergi ke masjid. Setelah selesai dari masjid, nah ini bersedekah di waktu pagi, masya Allah. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi
ila malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Masya Allah. Tiadalah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat turun. Jadi kalau kita pagi-pagi, ya pagi-pagi itu bangun tidur itu, malaikat ternyata sudah siap. Ya, saya siap itu. Malaikat turun. Salah satu yang dari dua malaikat tadi berdoa begini, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang mensedekahkan hartanya. Maka sedekah subuh penting. Jadi kalau ke masjid ya bawa uang, masukkan ke kotak amal itu, atau mungkin pergi ke masjid, kebetulan kita siapkan kalau ada orang minta-minta ya kasih. Lu kok pagi-pagi minta-minta? Ada ya. Kalau kita pergi ke Arab sana itu pagi-pagi mau ke masjid sudah banyak ya orang minta-minta itu. Kita beri sedekah di waktu pagi. Allah akan menambah berkahnya. Yang doakan malaikat. Tetapi yang satunya, malaikat satunya, mohon ya Allah, musnahkanlah harta orang yang bakhil. Maka mari sebagai penutup saya ingatkan untuk saya sendiri juga penjelasan semuanya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk menuju pada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Satu dan lain sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau kita ini mau bersedekah dalam keadaan sempit sekalipun, itu kan ada nilai yang sangat tinggi. Kalau kaya wajar, tapi sempit kita tetap bisa mengeluarkan. Karena apa? Jangan sampai kita ini fakir dunia akhirat. Orang yang kaya tapi tidak bersedekah, maka dia fakir nanti di akhirat. Lah kalau sudah miskin, kemudian juga sama sekali tidak pernah berpikir meskipun kecil, tidak mengeluarkan, maka fakir dunia, fakir akhirat. Masya Allah, rugi. Maka jangan sampai kita ini fakir dunia, fakir akhirat. Di dunia fakir gak apa-apa, tapi nanti di akhirat insya Allah menjadi orang yang dicukupkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan doa dari malaikat yang ternyata tidak terlalu sulit kalau kita mau laksanakan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.